Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fauzanala Farhain. I'm from PBE 2. I'm 5th semester. My final text is English teaching and learning strategy. Here I teach you the story or recon text. I will speak two languages, Indonesian and English. Okay, I'm going to the start. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar recon text. Sebelum kita melanjutkan recon text, Ibu akan menjelaskan apa itu recon text. Recount artinya itu menceritakan. Maka recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami kita sendiri. Mungkin kita pernah mendengar sebelumnya dari guru kita bahwa recount text adalah sebuah cerita pengalaman yang benar-benar terjadi kepada diri kita sendiri atau di dalam kehidupan kita. Nah, tujuan dari recount text itu adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Generic structure dari recount text. Generic structure itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu orientation, yang kedua itu events, yang ketiga reorientation. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu orientation. Orientation itu merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat terjadinya, dan waktu peristiwa terjadi. Yang kedua itu adalah event. Event itu merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai akhir cerita. Yang ketiga itu reorientation. Reorientation ini berisi kesimpulan dari isi cerita atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita. Ciri-ciri recount text itu yang pertama memiliki judul yang merangkup teks, contohnya My Vacation to Bali, maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali. Yang kedua, menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Maka recount text selalu menggunakan past tense karena dia lampau. Contohnya, last month I went to Bali with my family. Tomorrow I go to Brastagi, blah blah blah. Not tomorrow, yesterday. Okay, yesterday I go to Brastagi. Semua kejadian yang ketiga, semua kejadian yang diceritakan harus secara berurutan. Jadi harus memakai kata sambung seperti when, then, after, before, dan lain-lain. Oke, Ibu akan mengasihkan contohnya. Contohnya adalah Vacation to Santolo Beach. When Idul Fitri holiday, after visiting my parents at Pamegupuk, Garut, I and my family went to Santolo Beach to refresh our mind after the long time of work. It's really to take a vacation because I'm very busy. The way to Santolo Beach is quite good.
and the view is really beautiful. On our left and right is full of rice fields and many coconut trees along the way. But when we nearly arrived, there was a long traffic jam, so we hardly to get into the beach. I guess this was because of the Idul Fitri holiday, so people want to go to beach too. Then we just take a walk to the beach because it was not far. Fortunately, the weather was not too hot on that day. After we arrived, that beach was so crowded, but we still enjoyed the time by took pictures, swimming, playing sand, and go around the beach by boat. We stayed overnight in the inn that we have ran before. We got up so early in the morning that we could enjoy sunrise, landscape, and the beach. My cousin playing with white sand, and I took a picture of him. A day at Santolo Beach felt so short. We were quite tired for playing a whole day, but we were very happy. Itu dari contoh ibu. Nah, sekarang ibu akan menyuruh kalian membuat satu contoh, mau itu tentang liburan, mau itu tentang peristiwa yang peristiwa yang kalian alami. Habis itu kalian akan menghafal ke depan dan kalian bisa juga memperagain dengan cara yang kalian. Sebelum itu ibu akan memberikan tugas selama 1 jam. Oke? Ibu tunggu dan dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, sekarang kumpul tugasnya dan ibu akan memanggil kalian satu persatu dan menceritakan pengalaman kalian atau peristiwa kalian. Ibu akan melihat bagaimana kalian menceritakannya. Kalau kalian atau kesalahan, ibu akan mengasih tahu atau menilai kalian di saat ini juga. Maka sebelum kalian nampil, kalian harus mempersiapkan baik-baik. Oke, ibu akan memulainya. Sebelum kalian dipanggil, kalian boleh berlatih di belakang, tapi tidak boleh bising ya. Harus menghormati teman yang ada di depan. Ibu harap kalian yang belum dipanggil, kalian berlatih agar ketika kalian maju ke depan, kalian tidak gugup atau hilang ingatan kalian menghafal. Oke? Oke, ibu akan memanggil ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Rizky, maju ke depan. Oke, sekian
pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami pelajaran tentang recount text. Kalau kalian tidak paham, nanti kita akan bisa lanjut atau diskusi untuk minggu depan. Oke. Sampai jumpa di next week, anak-anak sekalian. From my teaching, I apologize for my many mistakes. I hope you know where I went wrong. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.